Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman dari komunitas Lentera Amanah Manfaat yang melakukan kegiatan berlian berbagi kebahagiaan untuk 150 adik-adik yatim dan duafa dengan memberikan santunan, buka puasa bersama, dan kegiatan-kegiatan menyenangkan dengan pendampingan serta pengalaman berkesan tak terlupakan dari relawan komunitas untuk adik-adik yang hadir. Seperti apa ceritanya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya di sini sebagai kapten atau ketua pelaksana di acara Berlian 2025. Berlian itu adalah berbagi kemuliaan Ramadan. Acara ini tuh kita tentunya yang pertama kita pengen membahagiakan adik-adik. Cuman dari konsep Berlian ini biasanya dari tahun per tahun itu kita mengajak adik-adik belanja baju lebaran atau outfit lebaran, karena menurut saya di Kota Bekasi ini jarang ya yang seperti itu. Jadi kita berinisiatif komunitas kita untuk mengadakan hal tersebut. Hari ini tuh acaranya kita buka puasa bersama tepatnya di Kota Bekasi untuk mengundang 150 adik yatim dan duafa. Itu kita ngambil dari 3 yayasan di Jatiwarna Kota Bekasi, Jababeka, dan Karawang. Motivasi paling besar yaitu adalah pertama, kita pasti ingin membahagiakan adik-adik. Makanya setiap tahun itu kita adik-adik itu dari berbeda yayasan, semuanya hanya anak-anak. Itu batasnya umurnya 5-13 tahun. Kita nggak pernah sama, misalkan tahun ini kita ngambil yayasan ini, tahun depan kita ngambil yayasan ini, nggak, kita beda. Dan untuk dari situlah kita berinisiatif untuk membahagiakan adik-adik, terus ingin adik-adik bahagia, dan lain. Kalau program inti atau program tahunan itu yang pertama yang sedang kita selenggarakan itu Berlian berbagi kemuliaan Ramadan. Setelah itu ada education trip, itu kita ngajak adik-adik edukasi dan jalan-jalan keluar Kota Bekasi. Yang ketiga berbagi berkah kurban, itu diselenggarakannya pas waktu Idul Adha dan Muharram Ceria. Tentunya juga kita ada aksi cepat tanggap atau lam siaga. Tentunya yang kemarin kayak Kota Bekasi sedang terkena bencana, tapi kita utamakan kepada relawan terlebih dahulu. Spesial Berlian tahun ini sebenarnya agak sedih juga ya, karena konsepnya itu berubah. Yang tadinya belanja, qadarullah Allah kasih jawaban ke kita, jawaban kepada Kota Bekasi tentang bencana banjir. Cuma untuk spesialnya Berlian ini kepada relawan itu antusiasnya, semangatnya, kontribusinya dari tenaga, materi, serta pikiran itu Masya Allah relawan. Oke, kalau program tahunan itu kita fokusnya sementara ini hanya fokus kepada adik yatim dan duafa. Kenapa? Karena menurut kita tuh adik yatim dan duafa di Kota Bekasi itu masih banyak lah, jarang yang tersentuh oleh orang-orang yang dermawan gitu. Tapi tentunya masih ada banyak sih yang sudah tersentuh gitu. Cuman kita fokusnya itu kadang ke pelosok-pelosok Bekasi yang kurang memang tersentuh oleh dermawan. Terus juga untuk kefokusan kita, tentunya kita juga kefokus kepada bencana, terus lansia juga insya Allah itu akan terselenggara nantinya, dan tentunya disabilitas dan lain-lain. Acara Berlian ini sebelumnya LAM itu kan terbentuk tahun 2019. Sebenarnya acara ini sudah ada dari tahun 2019. Cuman terbentuknya konsep Berlian yang belanja bersama adik-adik itu terbentuknya di tahun 2022. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin adik-adik itu jangan pun belanja di mall ya. Ke mall aja tuh jarang. Jadi kita kefokuskan ke adik-adik untuk belanja bersama di bulan Ramadan.
Tema Berlian 2025 ini adalah generasi Islami berbudi pekerti. Kita itu mendukung sebenarnya asa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Cuman kita mempokokkan adik-adik itu dari sekarang. Makanya kita temakan generasi Islami berbudi pekerti. Insya Allah kita dan agama itu akan berkontribusi untuk mewujudkan itu. Indonesia generasi Islami berbudi pekerti. Untuk acara Berlian tahun 2025 ini walaupun berubah konsep tapi sangat spesial menurut saya. Di rangkaian acara itu yang pertama tadi ada kedatangan adik-adik, kita sambut adik-adik dengan gembira dan merah. Terus habis itu nanti yang sudah terselenggarakan itu ada nasyid, terus tadi ada acara science show, terus nanti setelah ini akan ada acara dongeng gitu. Terus yang paling banget kita tunggu-tunggu tentunya adalah buka bersama adik-adik. Kenapa kita tunggu-tunggu? Di situ kita berdoa bersama 150 adik yatim dan insya Allah doa itu terijabah. Kenapa jumlahnya segitu? Itu pertama kita tuh pengen konsisten dulu dengan jumlah ini. Soalnya ada banyak banget PR-PR yang menurut kita tuh belum terselenggara di tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita pengen tahun-tahun berikutnya tuh seenggaknya kita konsisten dulu dengan yaitu dengan misalkan kita ngasih santunan yang terbaik buat adik-adik, ngasih uang belanja yang terbaik buat adik-adik, ngasih kebahagiaan yang lebih buat adik-adik. Kita fokuskan itu dulu. Mungkin setelah ini jumlah adik-adik akan bertambah. Pertama, kenapa kita milih ketiga yayasan itu? Kita itu mencari kualifikasi. Yang pertama dari umur, itu yang kedua terus kayak kualifikasinya itu dia benar-benar membutuhkan atau enggak. Makanya kita sangat-sangat selektif untuk memilih yayasan. Makanya kita pilih Yayasan Kota Bekasi, Jababeka dan Karawang supaya insya Allah semuanya mencakup lah. Value di tahun ini tuh pertama kita ingin banget sekali ngambil hal yang terkecil. Bagaimana tadi adik-adik datang tepat waktu, adik-adik disiplin dalam sholat, adik-adik disiplin dengan baris, adik-adik disiplin dengan mengikuti acara. Insya Allah dalam bentuk hal kecil itu bisa membuat adik menjadi generasi Islam yang berbudi pekerti. Di Lentera Amanah Manfaat ini kita selalu membekalkan relawan itu, yaitu donasi itu memang utama tapi bukan yang pertama. Yang pertama apa? Yaitu kita adalah bentuk komunitas ini sebagai kekeluargaan. Insya Allah donasi itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini program itu kadang ya ada anak-anak relawan itu mereka bisa bersyukur lebih dalam mengikuti acara ini. Kenapa bisa bersyukur lebih? Kadang mereka itu ada yang namanya edisi pendamping. Mereka tuh kadang bersunggawa sama adik-adik, bercerita sama adik-adik. Mungkin mereka tuh menganggap dirinya yang paling susah. Ternyata ketika berbicara dengan adik-adik, mereka dapat bersyukur di situ. Tantangan terbesar di tahun ini yaitu berubahnya konsep acara ya. Yang tadinya kita setiap tahun itu berbelanja bersama adik-adik. Cuman qadarullah di tahun ini
Kota Bekasi terkena bencana, dan itu mall yang ingin kita persiapkan acara, venue yang ingin kita persiapkan acara itu terkena dampaknya. Solvingnya kita itu tentunya kita ingin mengasih yang terbaik buat adik-adik, tentunya kita ingin membahagiakan adik-adik, tentunya kita ingin memberikan adik-adik yang terbaik. Nah, jadi dari situlah kita mencetuskan di acara ini, di tempat ini. Walaupun seperti itu, ada pepatah mengatakan ya, kayak misalkan apa yang benar-benar diperhitungkan itu adalah akhir yang baik, bukan awal yang tidak sempurna. Jadi kita di situ bersama-sama relawan, oke, kemarin itu memang kurang baik, oke, kemarin kita memang tidak bisa terlaksana, tapi hari ini, sekarang di tanggal ini, ayo kita berikan yang terbaik buat adik-adik, kita berikan kebahagiaan buat mereka. Tentunya dampak paling utama, saya pengen adik-adik bukan sekedar bawa santunan dari kita, bukan sekedar bawa bingkisan dari kita, tapi membawa kebahagiaan, membawa rasa bersyukur, membawa ilmu. Tentunya yang tadi gue star itu sampaikan, itu bisa masuk pada mereka. Nah, yang pertama itu kasih sayang ya, karena kebanyakan dari adik-adik ini adik-adik yang terlantar. Mereka perlu kasih sayang. Itu sih poin penting yang ingin kita sampaikan ke adik-adik. Yang kedua ada nilai norma. 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu penting banget ya untuk masa depan adik-adik. Seperti itu. Hashtag Dalilam itu kan bahagiakan mereka gitu kan. Merekanya itu siapa? Merekanya itu pertama relawan. Kenapa relawan? Tentunya relawan itu sangat-sangat antusias, yang seperti saya tadi bilang, mereka melihat adik-adik bahagia, itu mereka juga sudah bahagia. Dan merekanya lagi yang kedua itu ya adalah tentunya penerima manfaat atau adik-adik. Sudah makan? Makan lagi. Oh, karena nambah ya. Sudah itu? Beresin tempat tidur. Sudah itu? Aku tidur lagi. Sudah sahur langsung tidur. Boleh nggak teman-teman sudah sahur langsung tidur? Enggak ya, harusnya sudah sahur langsung. Sholat. Nah itu, sholat apa? Subuh. Ada? Nggak ada, baca bismillah dulu. Nah, ada. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca bismillah dulu. Nggak sebentar ya. Oh suka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Tepuk tangan dong. Terima kasih Kak. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Wicaksana, salah satu volunteer dari acara Berlian 2025. Motivasi saya menjadi relawan di Berlian 2025 ini, yang pertama, yang jelas untuk memperluas relasi saya, memperbanyak circle pertemanan saya yang positif tentunya, dan yang paling penting sih, ini adalah waktu saya untuk balas budi. Karena apa? Karena dulu waktu saya kecil, saya menjadi anak yatim itu. Makanya, ini waktunya saya untuk gantian buat ngebahagiain mereka. Value-nya untuk tahun ini kita tuh temanya adab ya sebenarnya, karena kan kita melihat bahwasanya anak-anak sekarang tuh adabnya
Masya Allah sekali gitu kan. Makanya di sini kita mengambil tema adab dengan mengusung jargon generasi Islami berbudi pekerti. Harapannya adik-adik ini menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi untuk menjaga adabnya terutama. Dan ya selain itu untuk value apa yang kita cari sebenarnya karena emang kita konsep awalnya itu belanja, kita tuh mau ngasih value bahwasanya kalian tuh bisa loh negosiasi, kalian tuh bisa loh ngobrol sama orang lain gitu. Tapi qadarullah venue yang kita gunakan buat belanja itu terkena musibah, makanya kita tetap cari gimana caranya kita bisa ngasih value adab itu ke anak-anak dengan cara buka bersama ini. Oke, pengalaman sih tentu saja keseruan-keseruan itu yang bisa dibilang dengan berantemnya antar divisi untuk menyusun teknis yang sempurna untuk sebuah acara gitu kan. Kita itu bersebelas divisi, banyak kepala gitu kan. Serunya di situ kita bisa brainstorming bareng buat ngebentuk acara ini tuh yang ya bisa dibilang hampir sempurna buat adik-adik gitu loh. Biar adik-adik tuh terkesan pulang tuh ada kesannya. Jadi tagline Lentera Amanah Manfaat yang bahagiakan mereka tuh bisa tergapai gitu loh. Luar biasa. Oke, tentunya ada. Selanjutnya itu insya Allah teman-teman mungkin bakal saya spill sedikit ya. Insya Allah nanti akan ada Education Trip 2025. Kenapa ini sangat spesial? Karena program ini itu adalah 2 tahun sekali dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh relawan. Biasanya program ini itu kita open recruitment kurang lebih 90 relawan, tapi itu cuma tertutup selama 3 menit. Education Trip tentunya kita akan mengasih bekal kepada adik-adik tentang ilmu, tentang nanti kita berjalan, edukasinya itu dari awal kita berjalan sampai kita akhir tuh insya Allah edukasinya sangat penuh. Dan nanti itu kenapa itu sangat ditunggu oleh relawan, karena kegiatannya itu menginap. Jadi kita tuh benar-benar bisa merangkul adik-adik, kita bisa bercerita dengan adik-adik, kita bisa saling cerita sama mereka, saling bahagia, tangis dan tawa. Oke, buat teman-teman mungkin nanti di luar sana bakal membuat acara seperti ini, mungkin nanti bakal ketemu masalah, mungkin nanti bakal ketemu hal-hal yang teman-teman tidak inginkan. Ingat, setiap acara itu kita butuh duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Kalimat penutup dari saya adalah apa yang benar diperhitungkan itu adalah akhir yang baik, bukan awal yang tidak sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlian 2025, generasi Islami berbudi pekerti. Allahu Akbar.